udur-udur untuk mengakhirkan sholat. Apa saja udur-udur untuk mengakhirkan sholat? Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa udur. Yang pertama adalah naum. Apa naum itu Pak Ustaz? Tidur. Ya, jadi orang yang ketiduran itu bagian daripada udur. Sekali lagi kami pertegas, orang yang dalam kondisi ketiduran itu adalah bagian daripada udur. Yang kedua adalah nisyan, lupa. Nah, orang yang lupa juga bagian daripada udur. Ya teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Nabi Muhammad SAW dari Anas bin Malik dikatakan, man nasya shalah falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa salat kemudian dia mengingatnya, maka salatlah kapanpun ia mengingatnya. Jadi menunjukkan bahwa lupa ini bagian daripada udzur. Ya, jadi teman-teman yang dirahmati Allah, lupa tapi lupa yang benar-benar lupa, Bu. Kadang ada orang itu lupa, tapi lupanya itu terjadi atas keteledorannya sendiri. Jam 12 adzan, entar. Jam setengah 1, entar. Jam 1, entar. Ini lama-lama ikut aliran sesat, namanya gapatar. Gerakan apa-apa, entar. Ya Bu, ingat gapatar ya? Dulu sempat heboh dulu ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berangkat dari apa yang Ustaz jelaskan tadi, teman-teman, itu tadi yang pertama adalah tidur, yang kedua lupa. Ya, orang yang lupa teman-teman, maka mereka termasuk bagian daripada udzur. Dan tidur itu juga bukan sesuatu yang aib, kecuali kalau menjadi pembiasaan. Pak Ustaz, saya kesiangan, udzur. Tapi tiap hari Pak Ustadz selama setahun berturut-turut 365 hari. Itu bukan uzur, itu kesengajaan namanya. Ya jelas Bu ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga ikrah. Apa ikrah itu Pak Ustadz? Pemaksaan. Bapak kondisi dipaksa, orang dipaksa itu tidak punya hukum. Ya, orang dipaksa itu tidak punya hukum. Maka jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangankan urusan sholat, sampai urusan iman, bahkan urusan akidah, kalau kita udah ngomongin tentang pemaksaan itu jadi lepas hukumnya. Makanya dulu ada cerita itu, Ammar bin Yasir ya radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi, ketika beliau disiksa oleh orang kafir Quraisy, diperintahkan mengucapkan kalimat kesyirikan, bahkan dipertontonkan ibunya dibunuh di hadapan matanya. Ammar bin Yasir akhirnya mengeluarkan ucapan kufur. Nah ketika itu beliau menangis kepada Rasulullah SAW. Nabi, saya telah melakukan ini bla 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 bla. Kemudian sampai turun ayat, barang siapa yang murtad dari agama Allah dalam keadaan kafir, sampai pada ayat illa man ukriya wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali bagi orang-orang yang dipaksa, ya, kecuali bagi orang-orang yang dipaksa wa qalbuhu, dan hatinya mutmainnun bil iman, ya, tercetak tenang tentram dalam keadaan iman. Artinya dia melakukan itu karena pemaksaan, ya lepaslah hukum sudah. Nggak ada hukum untuk sesuatu yang dipaksa, dengan catatan dipaksa di sini benar-benar dipaksa sesuatu yang kalau tidak kita kerjakan betul-betul akan menimpa kita kemudorotan. Dipaksa, Pak Ustadz, saya nggak boleh sholat, kalau sholat saya diancam. Sama siapa? Anak SD. Kita kan bisa Bapak hantam mukanya itu ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, pemaksaan itu tergantung pada bagaimana bentuk pemaksaannya. Itu maksudnya seperti itu. Ya, termasuk sholat, Bapak diancam, jangan sholat, nggak usah sholat. Duhur lewat, asar lewat, maghrib lewat, isya lewat, akhirnya yang mengancam lagi tidur. Nah Bapak sholat dari duhur, asar, maghrib, isya, itu diperbolehkan. Ya, itu diperbolehkan. Itu maksudnya begitu hadirin yang dimuliakan Allah. Begitu pula adalah syiddatul khauf, rasa takut yang berlebihan. Itu juga menjadi udzur ya untuk kita meninggalkan sholat. Gimana Pak Ustadz gambarannya ya? Dimana suatu keadaan kita dalam kondisi yang genting, yang berbahaya,
Ya naudzubillahi min dalik, misal contoh naik kapal, kemudian tiba-tiba kapal ini terhantam gelombang dalam kondisi yang mengerikan, kita nggak bisa melakukan sholat. Ya karena kita sedang berwaspada. Yang seperti ini tentu Islam lagi-lagi memperbolehkan. Islam itu selalu memberikan kemudahan. Ya yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah mengendaki kemudahan kepada kalian dan Allah tidak mengendaki kesusahan kepada kalian. Itu maksudnya.